Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal soal kepercayaan bahwa oli mesin motor itu eh, makin lama makin modern, makin lama makin rapat, makin lama makin canggih, sehingga API-nya harus pakai API SN. Ini sering ya kita dengar dari salesnya oli ya, entah dari mana-mana lah, wis pokoknya ngomongnya mesin modern itu harus pakai oli yang encer, API-nya harus API SN, karena komponennya makin rapat, teknologinya makin canggih ya. Nah, kalau yang soal encer itu sudah penulis bahas sebelumnya ya. Soal API SN ini untuk bagus atau tidak sudah penulis bahas sebelumnya. Jadi kan API SN itu eh, ada hal-hal yang dikurangi ya. Penulis lupa sebutkan bahwa API SN itu pembatasannya terutama untuk kelas 10W30 ya. Jadi untuk yang belakangnya 40 sama belakangnya 50 itu rupanya eh, tidak dibatasi. Jadi yang dibatasi cuma yang 10W30 ke bawah. 10W30 ke bawah ini seringnya untuk mobil sekarang kan disuruh encer-encer banget kan ya. Nah ini loh soal rekomendasi. Walau banyak yang ngaku-ngaku menuruti rekomendasi pabrikan, tapi kenyataannya enggak. Jadi walau ngakunya, oh harus ikut rekomendasi pabrikan, harus ikut buku manual, itu bohong itu. Begitu dia ngomong API SN, dia itu nggak mengikuti API, nggak mengikuti rekomendasi pabrikan. Kenapa penulis bilang begini? Karena ya kita tahu mayoritas motor di Indonesia itu buatan siapa? Buatan Honda. Dan Honda itu nyuruhnya apa? Wes kita nggak usah lari kemana-mana lihat pernyataan siapa, suhu apa guru guru siapa, ahli siapa, gitu nggak usah lihat gitu kan. Paling gampang kita lihat dari buku manual. Buku manual itu menunjukkan gimana. Buku manual itu menunjukkan yang apa? Yang kayak contohnya punya penulis ada Honda Beat ya. Di situ tulisannya SG sampai SL. Udah, maksimalnya SL, awal-awalannya SG. Nah, kalau menurut standarnya API ya, standar SG itu dibolehkan untuk mesin yang teknologinya tahun 1993, 1993. Jadi API SN itu tidak direkomendasikan untuk mobil yang
buatan tahun 1993. Ya, jelas. Jadi eh, oli APISG itu bolehnya untuk mobil buatan tahun 1993. Tapi di buku manualnya motor itu disarankan pakai APISG. Bahkan di motor Honda Beat itu APISN tidak disebutkan, M dan N tidak disebutkan. Kan unik toh, nggak disebut, sama sekali nggak disebut. Atau mungkin alasan, iya itu kan motor lama. Ya Honda Beat ini Honda Beat ESP ya, yang tahun 2016 kalau nggak salah. Itu kan Honda Beat lama, ya wes. Yang paling baru dari motor Honda apa? Honda PCX 160. Itu sak nyis-nyis teknologi motor Honda kan. Motor yang paling baru saat ini kan. Honda PCX 160. Nah, itu apa pakai SN apinya? Enggak juga. Penulis nggak nemu buku manual bahasa bahasa Indonesia, nggak nemu buku manual bahasa Inggris, yang nemu buku manual bahasa Jepang, langsung dari Jepangnya sana. Nah, buku manual Jepang ini nyebutkan gimana? Nah, buku manual Jepang ini nyebutkan bahwa oli mesin rekomendasi itu yang disarankan adalah kekentalannya juga sama dengan yang Honda Beat itu. Mulai dari APISG. Jadi secara implisit pabrikan ini ngomong bahwa kekentalan API yang disarankan untuk oli motor itu adalah APISG. Ini artinya motor itu teknologi mesinnya sebenarnya nggak beda dari teknologi mesin mobil yang keluaran tahun 1993. Jadi yang ngomong mesinnya makin modern, oli motor harus APISN, oli motor lebih dari 2010 harus pakai APISN, itu nggak ngerti itu orang ngawur, itu orang yang nggak nuruti buku manual. Ya perlu jadi catatan ya, penulis ini bukan orang yang suka mengikuti buku manual. Penulis ini terang-terangan ngomong profesor Jepang itu nggak becus kan. Tapi orang-orang yang mengaku-ngaku sering mengolok-olok penulis, oh berarti lebih pintar dari profesornya Jepang ya. Oh profesornya Jepang itu dianggap bodoh ya. Kalau penulis ya tak anggap bodoh profesornya. Tapi bagi mereka yang memuja-muja profesor Jepang ini, mereka sendiri ternyata buta ya, nggak lihat ya bahwa di buku manual dari profesor yang mereka puji-puji gitu, yang mereka anggap pinter, yang anggap sekolahnya mahal, itu ternyata mereka turuti. Sok kemeruh tapi salah, ngajarkan ngawur. Nggak cuma Honda PCX saja ya yang
menganjurkan API ISG, tapi juga Nmax penulis ini dari buku manualnya. Jadi di Nmax penulis ini di buku manualnya API-nya API apa? API ISG. Mau Nmax yang di luar negeri pun buku manualnya orang luar negeri sama, API-nya API ISG. Itu terus penulis juga apa mungkin pemirsa juga mungkin apa nganggap motor kelas rendah gitu ya. Nah, ternyata motor sport pun sama. Motor misalnya itu Kawasaki ZX 25R, motor 250 cc 4 silinder. Paling canggih ya teknologinya ya. Paling hebat kan teknologinya. Kencang, RPM-nya tinggi. Nah, itu API-nya API apa? Ternyata mulai dari SG juga sama saja. API SG, bukan SN, API SG. Malah disebut sampainya cuma API SM toh, nggak ada N-nya, cuma sampai M. Jadi API-SN-nya nggak disebut. Suzuki, penulis ada Suzuki Next 2. Di buku manualnya gimana? Di buku manualnya ternyata disebutkan API-nya ya mulai dari SG, tapi kalau SN-nya disebut ya di Suzuki Next 2. Disebut eksplisit SN ada. Sementara itu di apa? Di kayak Honda itu SN-nya nggak disebut sama sekali. Nah, mengapa nggak disebut? Mengapa kok sampai ada tulisannya energy conserving itu jangan dipakai juga? Jadi kan apa? Oli yang apa dianggap paling tinggi levelnya sama orang-orang itu kan API SN yang ada energy conserving, dianggap paling bagus itu ya. Nah, ternyata Honda melarang. Mengapa Honda melarang? Karena oli API SN yang energy conserving itu justru bikin mesin nggak awet. Yang seperti penulis jelaskan sebelumnya. Jadi kan olinya kelasnya yang 10W30 untuk mesinnya Honda ini. Beda dengan apa yang mesin apa Kawasaki gitu kan. Mesinnya Nmax kan beda, pakai 10W40 belakangnya 40. Nah, yang punya Honda kan apa 10W30 yang kena apa pembatasan fosfor juga. Nah, itu disebut hindarilah oli yang energy conserving. Itu bukan tanpa alasan. Alasannya yaitu kalau pakai yang energy conserving, pakai yang API SN 10W30 itu aditif ZDDP-nya lebih sedikit. Padahal aditif itu aditif penting.
aditif yang terutama untuk anti aus. Nah, kalau misalnya apa pakai APISN itu artinya olinya nggak begitu licin, resiko aus lebih besar. Jadi ya kita ini jangan mudah dibohongi lah sama sales ya. Sales itu ngomong asal jeplak ya cuar, cuar, cuar. Wah, oli ini oli full sintetik. Pau, full sintetik. Padahal dilihat di spek, bukan nggak lihat tuh spek lah. Di deskripsinya produk itu tulisannya oli mineral. Tapi dia aku oli pau sama sales. Padahal pabriknya lo nulis lo oli mineral. Ada juga pabrik yang nulis 100% sintetik. Tapi ternyata begitu kita lihat safety data sheet, alah view apa bahannya itu mayoritas parafin loh, parafin yang kalau di zaman dulu dianggap bukan sintetik. Wis lah, kalau omongannya sales itu wis omong asal jeplak pokok produk laku. Bohong pun dilakukan. Kalau ngomong jujur no problem, tapi kalau sudah menipu gitu penulis nggak ngomong, penulis ikut dosa. Jadi kalau di Islam ya, maaf, kalau di Islam itu ngerti ada suatu produk cacatnya nggak disebut, itu jual belinya dianggap nggak direstui, nggak diberkati. Kalau misalnya apa namanya, kita tahu, kita bukan penjualnya ya, tapi kita tahu ada cacat seperti itu dan nggak kita share, kita dosa. Dosanya sama dengan yang dosanya yang bohongi. Itu intinya itu. Kalau ada yang sampai ngomong-ngomongi apa alasan membuka aib itu dosa atau macam-macam, mematikan rezeki, enggak, justru dengan dengan membuka cacatnya barang itu bikin halal, bikin rezekinya lancar untuk orang yang kita sebutin, untuk penjual yang kita sebutin ini. Kalau konsumen mau terima cacat produk tersebut, no problem. Nah, kalau sudah nggak mau terima, nah itu kita jadi dosa. Jadi ya kalau misalnya ada pemirsa yang tahu ada cacat suatu produk, share, jangan disembunyikan. Karena itu justru lebih baik bagi yang jualan, juga lebih baik bagi kita. Ya wes, terus yang unik ini ya, apinya kan api SG. Nah, ganti olinya ternyata PCX 160 6.000 km. Kilometer. Jadi kan olinya pakai 10W30 ya, kalau nggak salah itu ya. Itu API dari SG itu gantinya sampai 6.000 km. Suatu hal yang unik ya. Ini olinya oli encer ya, 10W30, tapi bisa dipakai sampai 6.000 km. Tentu penulis nggak tahu ini iklimnya apa ngikutin iklimnya Jepang atau enggak. Karena kalau ngikuti iklimnya Jepang, ya mungkin wajar ya. Makanya mereka mungkin nggak pernah touring, nggak pernah jarak jauh, suhunya dingin, sehingga pakai 10W30 anteng-anteng aja. Cuma 6.000 km itu hebat loh ya untuk oli. Butuh oli yang resepnya bagus, sangat bagus ya, untuk bisa 6.000 km.
Wis contohnya mesanan super lah. Mesanan super itu kalau di motor itu ada yang ngomong 1.500, ada yang 3.500, kalau penulis 3.500. Nah, untuk iritnya kalau untuk awetnya itu penulis baru bisa 6.000 km kalau mesanan supernya penulis tambahkan minyak goreng. Sementara itu ya AHM MPX2 itu kan buatannya Idemitsu wali Jepang kan, ternyata nggak awet. 300 km, 300 km, bukan ribu tapi ratus ya. Di buku manualnya Honda Fit itu 4.000 km. Empat ribu, bukan 400 tapi 4.000. Sementara itu kalau penulis yang pakai itu olinya cuma awet 400. Itu bukan penulis yang pakai, istri makanya nggak pernah kencang, paling maksimum 60 km per jam. Itu cuma 300 ya, 400 suara mesin wis kuasar. Nah kayak gitu loh. Nanti kita lihat lah apa yang PCX lokal ini mau dibuat berapa kilometer untuk PCX ini. Sayangnya kita nggak akan menemukan ini, nggak akan menemukan informasi ini di internet. Biasanya yang kayak begini ini dirahasiakan banget sama pabrikan. Dirahasiakan sampai ya apa caranya wong-wong nggak ngerti kecuali sudah beli motornya. Jadi kita ya nggak bisa apa-apa ya. Nanti kita lihat dari kilometer berapa sih anjurannya kalau untuk yang di Indonesia. Yang jelas ya, yang penulis tahu kan nyebutnya API mulai dari SG sampai SL. Apa olinya yang dianjurkan itu beneran lulus API? Oli yang dianjurkan oleh Honda adalah Honda Ultra, mereknya Honda Ultra. Dan penulis nggak lihat ada oli itu di API. Ya nanti penulis carilah, ada nggak Honda Ultra yang berapa, 10W30 ya. Ada nggak Honda Ultra 10W30 yang lulus API? Soalnya kalau oli motor jarang ada yang lulus API, nggak nemu. Biasanya yang butuh API itu karena oli mobil, bukan oli motor. Oli motor standarnya standar rendah-rendah kabeh. Karena ya justru standar makin tinggi itu makin jelek. Yang ngomong makin bagus itu cuma sales tok ya. Ya buktinya lah penulis sekarang nih, olinya oli apa? Oh ya sorry, sekarang lagi nyoba oli Shell Advance Ultra, oli lambat. Kelihatan tadi cuma 108. Itu karena kemampuan olinya sudah berkurang. Naik pakai mesanan super bisa berapa? 112 juga bisa, lebih bisa. Ya wes itulah realitanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.